Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sri Yulianti dari jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan dari kelas A dengan NIM 2289210017. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teater tradisional. Teater tradisional. Teater tradisional merupakan suatu bentuk pertunjukan di mana para pemainnya berasal dari daerah setempat dengan membawakan cerita yang bersumber dari kisah-kisah yang sejak dulu telah berakar dan dirasakan sebagai milik sendiri oleh setiap masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut, misalnya mitos atau legenda daerah itu. Dalam teater tradisional, segala sesuatunya disesuaikan dengan kondisi adat istiadat, diolah sesuai dengan keadaan sosial masyarakat serta struktur geografis masing-masing daerah. Teater pertama yaitu wayang. Wayang ialah suatu bentuk pementasan tradisional yang dihidangkan oleh seorang pencerita dengan memakai boneka dan sejenisnya sebagai media pementasan. Pengertian lain dari wayang ialah seni pementasan asli Indonesia yang tumbuh pusat di daerah Pulau Jawa dan Bali. Pementasan ini juga terkenal di jumlah kawasan seperti Sumatera dan Semenanjung. Malaya juga mempunyai beberapa budaya wayang yang termotivasi oleh kebudayaan Jawa dan Hindu. Asal-usul wayang. Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang pesat dan telah diakui dunia karena keunikan yang dimilikinya. Wayang dianggap telah hadir semenjak 1500 tahun sebelum Masehi. Wayang lahir dari para cerdikia nenek moyang suku Jawa di masa silam. Pada masa itu, wayang diperkirakan hanya terbuat dari rerumputan yang diikat, sebuah bentuknya masih sangat sederhana. Wayang dimainkan dalam ritual pemujaan roh nenek moyang dan dalam upacara-upacara adat Jawa. Perkembangan wayang terus terjadi, cerita-cerita yang dimainkan pun kian berkembang. Adapun masukan agama Hindu di Indonesia pun telah menambahkan khasanah kisah-kisah yang dimainkan dalam pertunjukan wayang. Wayang kini kian dikenal. Beberapa jenis wayang juga sudah dikembangkan untuk memperkaya khasanah dunia perwayangan. Beberapa contoh wayang tersebut misalnya wayang golek, wayang orang, wayang kulit, wayang kayu, wayang orang, wayang rumput, dan wayang motek. Ini dia jenis-jenis wayang, seperti wayang kulit dan wayang golek. Wayang kulit ialah salah satu kesenian tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Lebih dari hanai pementasan, wayang kulit dahulu diperankan menjadi alat untuk meditasi pengarah roh kebatinan para dewa. Yang kedua, wayang golek. Wayang golek ialah suatu jenis tradisional asal daerah Sunda pementasan wayang yang tercipta dari boneka kayu yang terkemuka sangat terkenal di kawasan Tanah Pasundan. Kawasan transmisinya terhampar luas dari Cirebon di sebelah timur hingga kawasan Banten di sebelah barat. Bahkan di daerah Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat kadangkala juga dipentaskan pementasan wayang golek. Yang kedua, teater lenong. Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Kesenian tradisional ini diiringi musik gambang kromong dengan alat-alat musik seperti gambang, kromong, gong, kendang, kempor, suling, dan kecerek, serta alat musik unsur Tionghoa seperti tehian, kongahian, dan sukong. Lakon atau skenario lenong umumnya mengandung pesan moral, yaitu menolong yang lemah, membenci kerakusan, dan perbuatan tercela. Bahasa yang digunakan dalam lenong adalah bahasa Melayu atau kini bahasa Indonesia, dialek Betawi. Sejarah lenong. Lenong berkembang sejak akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Kesenian teatrial tersebut mungkin merupakan adaptasi masyarakat Betawi atau kesenian serupa seperti komedi bangsawan dan teater Stambul
yang sudah ada saat itu. Selain itu, Firman Muntaco, seniman Betawi, menyebutkan bahwa lenong berkembang dari proses teaterisasi musik gambang kromong dan sebagai tontonan sudah dikenal sejak tahun 1920-an. Lakon lenong berkembang dari lawakan-lawakan tanpa alur cerita yang dirangkai-rangkai hingga menjadi pertunjukan semalam suntuk dengan lakon panjang dan utuh. Pada mulanya, kesenian ini dipertunjukkan dengan mengamen dari kampung ke kampung. Pertunjukan diadakan di udara terbuka tanpa panggung. Ketika pertunjukan berlangsung, salah seorang aktor atau aktris mengitari penonton sambil meminta sumbangan secara sukarela. Selanjutnya, lemong mulai dipertunjukkan atas permintaan pelanggan dalam acara-acara di panggung hajatan seperti resepsi pernikahan. Baru di awal kemerdekaan, teater rakyat ini murni menjadi tontonan panggung. Jenis lenong. Terdapat dua jenis lenong, yaitu lenong denes dan lenong preman. Dalam lenong denes, dari kata denes dalam dialek Betawi yang berarti dinas atau resmi. Aktor dan aktrisnya umumnya mengenakan busana formal dan kisahnya bersetting kerajaan atau lingkungan kaum bangsawan. Sedangkan dalam lenong preman, busana yang dikenakan tidak ditentukan oleh sutradara dan umumnya berkisar tentang kehidupan sehari-hari. Selain itu, kedua jenis lenong ini juga dibedakan dalam bahasa yang digunakan. Lenong denes umumnya menggunakan bahasa yang halus, bahasa Melayu tinggi, sedangkan lenong preman menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Dan ini dia contoh dari gambar teater lenong. Ketiga, teater longser. Longser adalah salah satu jenis teater rakyat Tatar Sunda yang hidup di daerah Priangan, Jawa Barat. Sebagai teater rakyat, longser dipentaskan di tengah-tengah penonton. Bahkan, pada awal perkembangannya, longser hampir tidak pernah dipentaskan di sebuah panggung yang ditata sedemikian rupa. Tempat pementasannya dilakukan di alun-alun, terminal, stasiun, atau bahkan di pinggir jalan. Sebuah pergelaran longser biasanya dilengkapi oleh nayaga, penabuh musik, pemain, bodor, lawak, dan ronggeng penari, merangkap penyanyi untuk daya tarik tersendiri bagi penonton. Longser hidup dan berkembang di daerah Priangan, terutama di daerah Bandung, sekitar tahun 1915. Di Bandung, ada sebuah pagelaran rakyat yang terkenal dengan nama Doger. Kemudian nama Doger berubah menjadi Longger. Dan pada akhirnya berubah lagi menjadi longser yang cukup berjaya antara tahun 1920 sampai 1000. Alat musik dan kostum. Alat musik yang digunakan dalam pertunjukan longser adalah ketuk, kendang, dua buah saron, kempeng, kembul, gong, kecerek, dan rebab. Dalam perkembangannya, waditra yang digunakan semakin lengkap, yaitu ditambah dengan trompet, bonang, kecapi, gambang, dan jenglong yang berlaras salendro. Dalam longser, ada pemain perempuan yang terkenal dengan sebutan ronggeng. Salah seorang di antara penari tersebut ada yang disebut Sri Panggung. Ia merupakan primadona dari para penari ronggeng. Para ronggeng menggunakan kain dan kebaya, juga menggunakan selendang atau karembong. Hiasan kepala yang bersanggul yang dihiasi dengan kalungan mangga, rangkaian antara bunga melati dan sedap malam yang dironco. Perlengkapan pakaian yang digunakan biasanya ada sumbang, hiasan di telinga, gelang, kalung, cincin, dan bros. Ini dia salah satu gambar dari teater longser. Teater Ubruk. Ubruk merupakan teater tradisional Banten yang memadukan unsur teater, musik, tari, dan seni bela diri. Elemen-elemen ini digelar dalam balutan komedi. Ubruk diiringi oleh seperangkat alat musik seperti gendang, saron, kempul, gong angkep, tiul, dan kecerek. Ubruk adalah pertunjukan komedi masyarakat yang memiliki kemampuan akting secara alamiah
untuk keperluan ritual dan liburan tanpa teks naskah atau pakem. Para panjak atau nayaga dan sinden yang bertugas mengiringi proses penampilan ubruk berada di sisi kiri depan panggung. Penempatan itu bertujuan mempermudah komunikasi antara penari dengan dalang. Para panjak duduk dengan memegang alat-alat musik tradisional yang dikuasainya. Sejarah ubruk. Dalam sejarahnya, ubruk diketahui sangat dekat dengan kehidupan masyarakat petani di Banten. Kala itu, banyak petani yang merasa lelah setelah bercocok tanam, terutama saat panen. Untuk mengobati hal tersebut, mereka membuat pertunjukan sederhana dari jerami sisa panen. Mereka juga memanfaatkan gubuk di tengah sawah untuk menampilkan lelakon yang diiringi waditra atau alat musik karawitan Sunda. Alat musik itu terdiri dari kendang besar dan kecil, kulanter, gong kembul, dan serta didukung ububan bambu kecil. Pada awal mulanya, ubruk kerap dijadikan sebagai kompensasi dari para petani di sawah serta ladang saat masa panen. Dikutip dari buku Pekan Teater Tradisional terbitan Pembinaan Kesenian. Ini dia gambar dari teater ubruk. Teater ludruk. Ludruk adalah suatu kesenian drama tradisional dari Jawa Timur. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan, dan sebagainya, yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Cerita ludruk dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu cerita pakem dan cerita fantasi. Cerita pakem biasanya menceritakan tokoh-tokoh terkemuka dari Jawa Timur seperti Sarif Tambakyaso, Cak Sakera. Cerita fantasi adalah karangan seorang, biasanya menceritakan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Lakon yang dipentaskan pun ada dua macam, yaitu lakon pakem dan lakon fantasi. Cerita fantasi misalnya lakon horor dan drama rumah tangga. Lakon fantasi lebih sering dipentaskan karena penonton lebih senang dengan lakon tersebut. Fungsi ludruk. Ludruk merupakan pertunjukan kesenian yang fungsinya adalah sebagai media hiburan masyarakat. Selain itu, ludruk juga berfungsi sebagai mengungkapkan suasana kehidupan masyarakat. Di samping itu, kesenian ini juga sering dimanfaatkan sebagai penyaluran kritik sosial terhadap situasi pemerintahan dan juga persoalan masyarakat yang terjadi. Kesenian ludruk ini diduga merupakan budaya rakyat yang lahir untuk memberontak. Model kesenian keraton dan istana semacam wayang dan ketoprak yang menceritakan terlalu elit dan tak menyentuh rakyat. Cerita-cerita ludruk umumnya mengangkat masalah kehidupan orang kecil sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang lebih merakyat atau sederajat dan terkesan kasar tanpa ungguh-ungguh bahasa ngetanan. Bila dibandingkan dengan bahasa yang digunakan dalam pewayangan ataupun ketoprak, pada zaman revolusi, ludruk bukan hanya berfungsi sebagai sarana hiburan saja, melainkan juga sarana komunikasi antar pejuang bawah tanah dengan rakyat yang menyaksikan. Ini dia contoh dari gambar teater ludruk. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.